sabirin. Wa nabluwa akhbarakum. As-suratu Muhammad al-ayatu wahidun salifun. Wahidah. Al-ayatul wahidatu wa salasun. Al-ayatu wahidah wa salasun. Iya. Walanabluwannakum. Lanakhtabirannakum. Fal ibtila'u bima'na al-ikhtibari. Au Iya. al-balwa bima'na al-ikhtibari. Yakni annallaha ikhtabaral ibadah fi fardil jihadi alaihim liya'lama man yasbiru wa man la yasbiru. Iya. Walihada qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Iya, teruskan. Walladzina. Walladzina qutilu fi sabilillahi falayyudillu a'malahum. Lan yudilla. Itu ada lan masuk fi'il mudhari dinasab ya. Falan yudilla. Ya Ustaz, dinasab. Iya. Falayyudilla a'malahum. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Wa yudakhiluhumul jannata arrafaha lahum. Suratu Muhammad al-ayatu Arabi. Iya, ila al-ayatul rabi'ah ila sadis. Ya. Ila sadisa. Yang 4 sampai ke 6 ya. Ila sadisa. Ila sadisati gitu aslinya ya. Cuma ila sadisa. Wa qaluhu azza wa jalla. Hatta na'lamal mujahidina. Yatawahamu ba'du man qasura ilmuhu. Ya. Innallaha subhanahu. Annallaha. Oh, bukan inna. Kita dulu step. Annallaha subhanahu la ya'lamu syai'a hatta yaq'a. Hatta, ulangi. Hatta yaq'a. Bukan yak'a, yaqa'a. Waqa'a yaqa'u. Ya, yaqa'u. Seperti apa? Waqa'a yaqa'u. Yaq'a. Ada hatta yaqa'a. La ya'lamu syai'a hatta yaq'a. Wa hadza ghairu sahihu. Ghairu Sahih. sahihin. Ghairu. Iya, kalau bisa ada kata ghair setelahnya itu dijar aja ya. Ghairu sahihin, ghairullahi, ghairu ahadin. Nah, habis ghair itu dimajurkan saja. Oh iya, Ustaz, lupa. Wallahu ta'ala yu'allimul asya'a. Ya'lamu, kalau yu'allimu mengajarkan. Ya'lamu, mengetahui. Oh iya, ya. Iya, berarti kan wazannya ya. Wazan itu nanti pengaruh dalam artinya ya. Allahu ya'lamu. Ya'lamul asya'a Mm-mm. qabla
Wa qawwi'aha. Wuku'iha. Ini masdar waqa'a yaqa'u wuku'an. Gitu ya. Waqi'un, mauqu'un. Apa tadi Ustaz? Wuku'iha. Nah, kalau untuk masdar seperti ini, kamu lihatnya di kamus. Kalau di kamus nanti ada harokat-harokatnya. Jadi dibaca wa, atau dibaca wu, atau dibaca wi. Kemudian kofnya dibaca ko atau ku. Nah, ini ada semua nanti harokatnya di kamus. Tinggal nanti yang huruf ainnya kamu tentukan harokatnya. Apakah dia mansub atau majrur atau marfu. Kalau di sini ada qobla, maka setelahnya kan mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Qobla itu kan dorof. Dan kata yang setelahnya mudhof ilaih. Qobla wuku'iha. Qabla wuku'aha. Iha. Wuku'iha. Ya Ustaz. Nah, ingat di majrur ya, di mudhof ilaih. Nah Ustaz. Kalau habis dorof, ingat-ingat ya, habis dorof majrur ya. Terus? Qabla wuku'iha kama qala ta'ala. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, Al-Hajj ayat 7. Ya Ustaz. Iya, teruskan. Teruskan. Suratul Artinya Hajj surat Al-Hajj al-ayatu apa ini Ustaz? as-sab'una. Bagaimana Ustaz? As-sab'una. Surat Walaupun Al-Hajj al-ayatu as-sab'una. saya Artinya Ustaz, diartikan. Iya, diartikan dulu. ayat yang ke-6 yaitu firman Allah Ta'ala. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar di antara kalian. Dan kami akan menguji dengan menyebarkan berita-berita tentang kalian. Akhbaro itu perihal, keadaan, hal ihwal ya. Keadaan atau perihal kalian. Tapi bisa juga bermakna berita-berita kamu, maksudnya bisa juga bermakna perkataan-perkataan kalian, apakah jujur atau dusta. Ditafsirnya seperti itu ya. Tapi kalau kita artikan secara bahasa, maka akhbarohum kita artikan perihal ya. Adapun nanti ditafsirnya tinggal lihat tafsirnya. Dan kami akan menguji tentang perihal hal ihwal atau perihal kalian. Atau kalau mau ikut sebagian mufasir berarti dan kami akan menguji perkataan-perkataan kalian, apakah jujur atau dusta. Dan kami akan menguji perkataan-perkataan kalian, gitu Ustaz. Iya, kan itu kalau mau menurut sebagian mufasir ya. Misalnya seperti itu. Terus walanna beluanakum maknanya dan kami sungguh-sungguh akan menguji kalian. Kami ya. pasti akan menguji kalian. Dan sebuah cobaan itu Ibtila, kata ibtila di sini. Jadi ini ibtila, kita artikan aja ibtila. Jadi fal ibtila, maka kata ibtila kan lana belua dari kata bala ya belu atau ibtala ya betali, ibtilaan. Di sini kata ibtila yaitu lana belua itu maknanya adalah ikhtibar, ujian ya. ujian. Jadi kata bala ya belu kemudian walana belua itu ya. Itu maknanya ikhtibar, ujian, menguji. Yakni maksudnya ya teruskan Ukhtiwati. Dan sebuah ujian itu adalah berarti sebuah ujian. Ya ibtila, gini aja diartikan aja ibtila itu maknanya ikhtibar. Ibtila Oh, itu maknanya ikhtibar, maknanya ujian. Ibtila itu maknanya ujian. maka ibtila itu maknanya adalah
ikhtibar begitu Ustaz. Ya, ikhtibar itu artinya ujian ya. Atau al-bala bermakna ujian, gitu. Iya. Ya gitu aja. Jadi fal ibtila maka ibtila kata ibtila kata kalimat ibtila itu maknanya ikhtibar. Maknanya ikhtibar. Apa itu ikhtibar? Ikhtibar itu ujian gitu ya. Iya. Yakni berarti Iya sesungguhnya maksud. Allah, ya Ustaz, Iya terus kan ya itu maksudnya. yaitu sesungguhnya Allah menguji hamba-hambanya dengan Mm-mm. kewajiban atas mereka adalah jihad Iya kewajiban jihad atas mereka. Allah menguji para hamba dalam kewajiban jihad atas mereka. agar supaya Allah mengetahui siapa Mm-mm. siapa yang Oh, bersabar, ya. siapa yang tidak bersabar. Iya, siapa yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar. Terus, Dan oleh karena ini Allah mm-mm, Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, mm-mm, dan jika seandainya Allah menghendaki untuk membinasakan mereka, mm-mm, akan tetapi Allah hendak akan menguji sebagian mereka, sebagian kalian, sebagian kalian dengan sebagian yang lain. ya terus, walladzina qutilu, Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mm-mm, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. ya menyanyikan amalan-amalan mereka. Terus, Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan mereka. amal itu jamak dari apa ini? Amalun satu, jamaknya akmal, gitu ya. Akmalun itu jamak. Terus saya dihim, Allah akan memberi petunjuk kepada mereka mm-mm, dan akan memperbaiki keadaan mereka. iya, terus, Eh, Allah memasukkan dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. iya, terus. Dan firman-Nya Allah Azza wa Jalla ialah Mm. hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad. Iya. Terkadang sebagian orang eh, membayangkan, Ya tawaham, keliru. Tawaham itu keliru, salah, keliru. terkadang Terkadang qad yatahawamu ba'du man qasura ilmuhu. Jadi sebagian, ba'du sebagian man orang yang qasura ilmu, orang yang kurang ilmunya itu yatawahamu, keliru. Ya, terkadang orang yang sebagian orang yang ilmunya kurang itu keliru bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la ya'lamu syai'a hatta yaqa, tidak mengetahui sesuatu sampai terjadi. Kalau sudah terjadi baru mengetahui. Ini pemahaman yang keliru dari sebagian orang yang kurang ilmunya. Terus wahada, dan ini adalah apa ini? Dan ini adalah nggak benar. Ghairu sahih itu tidak benar. dan ini tidaklah benar. Jadi pemahaman bahwasanya Allah mengetahui sesuatu kalau sudah terjadi baru mengetahui, ini pemahaman yang keliru. Bahkan sebelum terjadinya suatu kejadian Allah sudah mengetahui. Karena Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Ulang Ustaz. Dan ini adalah pernyataan yang tidak benar. Iya, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia mengetahui sesuatu sebelum
terjadi sesuatu. Iya, sebelum terjadinya sesuatu tersebut, sebelum terjadi gitu. Jadi misalnya ada peperangan di tahun 2023 kemarin. Nah, sebelum terjadi pun Allah sudah tahu, ya. Maka Allah ya'lamu mengetahui suatu perkara sebelum terjadinya. Jadi sebelum terjadi perang di Palestina, Allah pun sudah mengetahuinya. Contohnya seperti itu. Contohnya ya. Jadi Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadinya sesuatu tersebut. Contohnya tadi seperti perang di Palestina tahun 2023 kemarin ya. Ini sebelum terjadinya Allah sudah mengetahuinya. Maka pernyataan orang yang mengatakan Allah mengetahui kalau sudah terjadi gitu, nah ini nggak benar. Ini nggak benar. Ghairu sahih. Sebagaimana diteruskan ya. Itu Sebagaimana kan. firman Allah Ta'ala. Iya. Sudahkah kau tahu bahwa Allah Mm-mm. mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Mm-mm. Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Iya, Mahfuz. di Lauhul Mahfuz ya. Sesungguhnya Sungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. iya. Nah jadi sebelum terjadinya suatu kejadian, ini Allah sudah mengetahui kenapa? Karena inna dzalika fi kitabin. Sungguhnya demikian itu sudah ada dalam catatan Lauhul Mahfuz. Baik, alhamdulillah berikutnya. Halo, Ustaz. Ya, Ustaz. bentar siapa ini? Ya, Mira atau siapa atau Lesma? Mira, Ustaz. Mira ya, itu Mira. Bismillah. Waman idda'a anna Allah la Eh, ya'lam. disambung aja ini kan al hamzanya hamzah wasol ya. Waman idda'a gitu ya. Kalau waman idda'a ini kurang fasih ya. Tapi dengan sambungannya waman idda'a. Waman idda'a anna Heeh. Allah la ya'lamu syai'i illa ba'da wuku'ihi. Itu Fa anallaha hi atau hu. anna Allah, Da'a anallaha. ya Ustaz. Ya. Anna Allah la ya'lamu bi syai'i illa ba'da wuku'ihi. Fa innahu mukadzibun lihadihil ayati wa amsaliha minal ayati dalati ala anna Allah ta'ala qad alima asya'a qabla an taq lakinnal ilm Hah? Qoblaan qabla an taqa'a. taqo'a ya. Ko-nya di fathah ya. Waqo'a yaqo'u. Qoblaan taqo'a. Terus lakin Lakinnal ilma alladhi fi mm-mm. hadhihi ayati hatta na'lamal mujahidina wal ilmu alladhi yatarattabu alaihi sawaba awil iqaba. Mm-mm. Wadzalika bi an alimallaha wadzalika li an alimallahu bi Enggak, syai'in. li'anna ilma. Itu anda anna. Kalau anna nggak mungkin masuk pada fi'il mudhari, fi'il madi. Anna itu nggak masuk pada fi'il. Anna masuk pada isim. Berarti An kalau Ustaz, ah kira ana li, Ustaz li an. li anna, jangan li anna. Kalau an Li- ini an memang bisa masuk pada fi'il madi, tapi golibnya itu banyak pada fi'il mudhari. Jarang sekali pada fi'il madi, jarang. Memang bisa ada. Tapi di sini insya Allah yang benar adalah anna. Wadzalika li anna gitu ya. Berarti ilmu Allah. Ilmu Allah. Allahi Lianna ilmallahi bi syai'i qabla an yakuna la yatarattabu alaihi syai'un min jihati fi'lal abdi. min jihati itu ini loh. Dia apa? Dorof itu. Berarti min jihati fi'li. Ya, Ustaz. Fi'lil abdi. Mm-mm. Terus? Lianna al-abda Mm-mm. lam lam yubla bihi Mm-mm. hatta tabayyana al-amru fa idza Mm-mm. yal
bihil abdu wa ikhtabara bihi. Putus-putus Mukhtimira suaranya. Ana ulang Ustaz. Iya, Li'anna faida. fa'idha buliyal abdu wa ikhtabara bihi. Nah, Li'annal abda lam yubla bihi. Ulangi dari situ. Li'annal abda annal abda lam yubla bihi hatta yatabayyana al-amru fa'idha fa'idha buliya fa'idha buliya bihil abdu fakhtabara bihi. Nah, Ustaz, Aidin terus hina idzin yatabayyanu annahu istahaqqa annahu istahaqqa thawaba awil iqaba. ya. Kunul muradu biqaulihi hatta ya'lamul mujahidina ay ilman yatarattabu alaihil jaza'u. Iya. Qala ba'du ahli al-muradu biqaulihi hatta na'lamul mujahidina ay ilmu zuhurin. Namsat Iya, ilmu zuhurin. yani yudhira syai'u Yadharu hatta yadhara. Yadhara ya Ustaz, Yadhara syai'u. yani hatta yadhara syai'u lianna ilma Allahi bi syai'i qabla an yakuna ilmun bi annahu sayakunu wa ilmuhu ba'da kaunihi alimun Ustaz. Ilmun. Wa ilmuhu ba'da kaunihi ilmun bi annahu kana. Wa ilmuhu ba'da kaunihi ilmun bi annahu kana wa fariqun bainal ilmaini. Wafarik itu fil amr ya. Wafarik, bedakanlah antara kedua ilmu ini. Berarti sukun Ustaz qafnya. Iya, qafnya disukun, dia fil amr. Farik farraqa yufariku tafriqan ya. Farik fil amrnya farik, farriqa, farriku, fariki dan seterusnya. Ini farik. Maka bedakanlah bainal ilmaini, dua ilmu ini, kedua pengetahuan ini. Ya, sampai situ Ustaz. Baik, diartikan dulu. Dan barang siapa yang menuduh bahwasannya Allah tidak mengetahui segala sesuatu melainkan setelah terjadinya, maka Maka dia teruskan, maka dia adalah seorang pendusta terhadap ini dan ayat yang serupa. mukadzibun itu bukan pendusta, dia mendustakan. Kalau pendusta kadzib. Kalau mukadzibun mendustakan. Sungguhnya dia mendustakan ayat-ayat ini Dan ayat yang serupa. dan yang serupa dengan ayat ini ya. Dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. iya. Tetapi ilmu yang terdapat dalam ayat ini mengetahui orang-orang yang bertauhid adalah ilmu oleh pahala yang terhasilkan ya. Atasnya itu pahala dan ancaman atau siksaan. Hukuman, itu hukuman ya. Terus ilmu yang oleh pahala atau ancaman. Iya. Dan karena itu Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, tidak ada disebabkan pun dari seorang hamba. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan binasa karenanya sampai perkaranya Lam yubla.
Sungguhnya seorang hamba lam yubla bihi, tidaklah diuji. Oh, tidak diuji. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak diuji karenanya sampai perkaranya menjadi jelas. Maka jika seorang hamba ditimpa dengan musibah dan diuji dengannya, kemudian jadi jelas bahwasanya Ketika itulah hina idin, maka ketika itulah nampak atau jelas bahwasanya dia berhak pantas menerima pahala atau ancaman. ya berhak menerima pahala atau menerima hukuman. Maka itulah yang dimaksud dalam firman-Nya hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad. Yaitu mengetahui balasan yang ditetapkan atasnya. Ilmu yang terhasilkan atasnya itu jaza, balasan ya. Jadi pengetahuan atas balasan ya. Terus Dan beberapa ulama menafsirkan yang dimaksud enggak beberapa, ba'du sebagian. Dan sebagian ahlul ilmi mengatakan dan sebagian ulama mengatakan kalau menafsirkan itu yang mengatakan aja atau ya mengatakan boleh, menafsirkan boleh. Mengatakan lah ya, mengatakan aja. Karena lafadznya mengatakan. Kalau fassaro baru menafsirkan ya. Dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dalam firman-Nya hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad, yaitu ilmunya jelas. Hingga Ilmu nampak. Sesuatu yang nampak. Ilmu pengetahuan akan nampak sesuatu, jelasnya sesuatu ya. Pengetahuan atau tampaknya sesuatu. Jelasnya sesuatu atau tampaknya sesuatu. Ilmunya akan nampak sesuatu, yakni hingga sesuatu itu ditampakkan. Enggak, hatta yadharu syai', sehingga sesuatu itu nampak, jelas gitu. Karena sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah itu, karena sungguhnya ilmu Allah terhadap sesuatu. Karena sesungguhnya ilmu Allah terhadap segala sesuatu, sebelum hal itu ada karena sesungguhnya sebelum terjadi atau sebelum ada. Sebelum terjadi, karena sesungguhnya hal itu. Kamu cari yang mubtada dan khobarnya mana dulu. Cari mubtada dan khobarnya. Kalau nanti ketemu mubtada dan khobar, kamu mengartikannya enak. Jadi ini mubtadanya isim ananya ilmullahi ya. Kita baca ilmallahi karena dia isim ana. Sesungguhnya ilmu Allah terhadap adalah ilmu. Bahwasanya itu akan sayakunu terjadi. Ilmu Allah dalam sesuatu sebelum dia terjadi adalah ilmu, pengetahuan bahwasanya itu akan terjadi. Dan ilmunya Allah setelah terjadinya suatu perkara itu adalah ilmu, pengetahuan bahwasanya itu akan terjadi. Wa farik bainal ilma ini, maka bedakanlah antara dua ilmu ini. Jadi ini emang agak bahasanya bahasa ya, ahlu kalam ya. Ya masih bahasa sulit itu bahasanya. Ya lanjutkan saja. Iya agak sulit ini mengetahui. Jadi ini yang dimaksud dengan apa? Dengan hatta na'lamal mujahidin, ringkasnya kalau ada yang mengklaim bahwasanya Allah tidak mengetahui suatu perkara sebelum terjadinya atau sampai terjadinya suatu perkara tersebut kemudian baru Allah mengetahui, maka ini adalah orang tersebut mendustakan ayat Allah. Ini enggak benar. Baru sahih memang seperti ini. Jadi yang perlu diketahui Allah itu mengetahui sesuatu baik belum terjadi maupun sedang terjadi maupun akan yang terjadi. Bahkan sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi itu pun Allah mengetahuinya. Ya, jadi 4 ini tentang pengetahuan Allah, ilmu Allah ini 4 dipegang ya. Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Dan seandainya ada perkara yang akan terjadi tapi tidak terjadi, Allah pun akan mengetahuinya. Sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah mengetahuinya. Jadi empat itu yang empat patokan dipegang itu ya.
Baik, berikutnya. Wa yadharul farqu. Berikutnya siapa ini yang baca? Halo. Mana ya Ustaz? Ibu ini ya. Nah, fal ilmul awwalu ulima bi annahu sayakunu. Wasani Bentar. bukan Ustaz. Tahu Ustaz? Bukannya wa yadharul farqu. Oh, tanda saya yang atasnya. Ya. Wa yadharu lakal farqu law anna syakhsan qala laka sawfa af'alu Benar, Bu Eni benar Ustaz. Benar, fal ilmul awal Iya. ilmun bi'ana usayakunu. Afan, ya teruskan. Afan. fal ilmul awwalu ulima itu Ustaz. Ilmun. Ilmun. Ilmun bi annahu sayakunu. Wasani ilmun bi annahu kana. Wa yadhkuru lakal farqu law anna syakhsan qala laka sawfa af'alu kadha wa kadha gadan. Fal'ana hasala indaka ilmun bima akhbara bihi. Walakin idza fa'alahu gadan sara indaka ilmun akharu. Ai ilmun bi anna ilmun Iya, benar. anna syai'a alladhi haddatsaka annahu sayaf'aluhu qad fa'alahu fi'lan wa Iya. hadani wajhani fi takhriji qawlihi ta'ala hatta na'lama al-wajhul awwalu annal murada bihil ilmu alladhi yatarattabu alaihi thawaba wal iqabah. Kenapa Ustaz? Sawaba awil iqabah. Iya. Thawaba awil iqabah. Wa hadha la yakunu illa ba'dal balwa. Ba'da an yabtaliyallahul abada wa yahtabirahu. Al-wajhu tsani annal murada bihi ilmu dhuhuri li'anna ilmallahi bisyai'i qabla an yakuna ilmun bi annahu sayakunu fa idza kana sara ilmuhu ta'ala bihi ilman bima kana wa qawluhu al-mujahidu huwaladzi badala juhdahu li'i'la'i kalimatillahi fayasmalul itu kelebihan huruf ya Ustaz ya. Mujahid. Iya. Fayasmalul mujahidu ya. Enggak, mujahidah. Ismal itu mutawalli. Nah, Maka dia mencakup mujahid yang dengan ilmunya. fayasmalul mujahida bi ilmihi wal mujahidu yang sekarang ya. Enggak, sama ini. Tetap sama. Kan wau atop ini. Ya Allah. Iya kan? Wau atop. Wal Mujahid dengan ilmu dan mujahid dengan ada mujahid dengan ilmu dan mujahid dengan senjata. Wal mujahida bisilahi. Iya. Fakilahuma mujahidun fi sabilillahi. Fal mujahidu bi ilmihi alladhi yata'allamul ilma wa yu'allimuhu wa yansyuruhu bainan nasi. Wa yaj'alu hadza wasilatan litahkimi syari'atillahi. Had jahidun. Waladhi yahmilu silaha liqitalil a'da'i huwa aidan mujahidun fi sabilillahi.
idza kanal maqsudu fil jihadaini antakuna kalimatullahi hiyal ulya. Putus, suaranya putus. Ulangi lagi nih, Dari Waladzi yahmilu silah. waladhi yahmilu silaha liqitalil a'da'i huwa aidan mujahidun fi sabilillahi. Idza kanal maqsudu fil jihadaini antakuna kalimatullahi hiyal ulya. Udah ya. Udah. Dan ilmu yang pertama itu ya, ilmu bahwasanya ia akan terjadi. Dan kedua, Pengetahuan ya. dan yang kedua ilmu bahwasanya ia telah terjadi. Iya. Nah, akan nampak bagimu perbedaan Ya, jika perbedaan ilmu pertama dan kedua ini ya maksudnya ya. Akan nampak bagimu perbedaan jika ada seseorang berkata kepadamu. Iya, seandainya ada seorang berkata kepada kamu, saya akan melakukan begini besok. Saya akan melakukan ini dan itu besok gitu ya. Ini dan itu besok. Kalau begini dan begitu. Dan sekarang sekarang menghasilkan terhasilkan di sisimu, yaitu engkau mendapatkan saat ilmu pengetahuan. Engkau akan mendapatkan pengetahuan dengan apa yang dia kabarkan. Iya, dia kabarkan saya akan melakukan ini dan itu besok. Kan berarti kamu sudah mengetahui dengan khobar tersebut kan? Terus? Akan tetapi jika ia melakukannya besok, maka engkau akan mempunyai pengetahuan yang lain. Iya, berarti dua pengetahuan. Yaitu apa ya? Pengetahuan bahwasanya sesuatu yang ia bicarakan itu ya. Ya, dia ceritakan kepada kamu. Bahwasanya ia akan melakukannya dan ia benar-benar melakukannya. Itu. Mana enggak sebentar. Ini khobarnya Anna di Anna syai qad fa'alahu. Jadi biar gampang. Karena sesuatu yang dia ceritakan kepada kamu bahwasanya dia akan melakukan ini dan itu, dia telah melakukannya. Qad fi'lan. Iya. Tapi benar-benar melakukannya gitu ya, Ustaz. Ya, benar melakukannya. Maka keduanya apa ya? Maka ini adalah dua sisi untuk memahami firman Allah. Iya, di dalam mengeluarkan, maksudnya untuk memahami ya hatta na'lamu ini. Firman Allah Ta'ala yang maknanya hatta na'lamu. Ya, hatta na'lam. Na'lamah. Hatta na'lam. Ya. Sisi yang pertama bahwa yang dimaksud dengannya ilmu yang bahwasanya yang dimaksud dengannya dengan hatta na'lam. Nah, adalah ilmu yang apa ya, menyiapkan itu, Ustaz. taratab, menghasilkan juga. Terhasilkan atasnya itu pahala dan siksa. dan hukuman ya. Dan ini tidak akan terjadi kecuali setelah ujian. Iya, jadi nanti kan kalau setelah diuji dengan peperangan, nanti kan akan ketahuan nih mana yang kabur, mana yang nggak mau perang, mana yang ikut perang. Yang nggak perang dapat iqab, yang perang dapat pahala. Nah, setelah Allah menguji seorang hamba dan
Menguji Ini sama mengujinya. sama. Kemudian sisi yang kedua, Sisi yang pertama perlu dipahami bahwasannya ilmu di sini adalah pengetahuan di sini pengetahuan tentang terhasilkannya pahala ataupun hukuman. Dan ini nggak akan terjadi kecuali setelah adanya ujian. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, bahwasanya yang dimaksud ya, bahwasanya yang dimaksud dengannya adalah ilmu yang nampak. iya, Ilmu yang nampak karena ilmu Allah tentang sesuatu pengetahuan Allah tentang suatu sebelum terjadi, terjadi, sebelum iya, terjadi dan ilmu adalah ini khobar. ya, na'am khobar. Nah, jadi kalau ada khobar itu biasanya kita artikan adalah, jadi supaya enak, supaya nyambung dan pas ngartikannya. Karena sesungguhnya dan lagi karena sesungguhnya ilmu Allah Sesungguhnya ilmu dari mana Ustaz? anna ilmallahi bisyai qabla an yakuna, Karena sesungguhnya ilmu Allah tentang sesuatu belum adalah ilmu ya, adalah ilmu apa Ustaz? pengetahuan bahwasanya itu akan terjadi. Bahwasanya itu akan terjadi. Faidakana, maka jika terjadi, ilmu jadilah menjadi ilmu Allah itu adalah ilmu dengan apa yang telah ilmu yang terjadi. Bulat Ustaz. bulat. Terjadi. Ini masih mending kalau kalian ketemu bahasa ahlul kalam itu, wise, nggak bisa dipahami kadang-kadang kita kalau nggak meres otaknya. Lanjutkan saja karena itu lagi bicara apa? Teratak membaca, adapun nanti faedahnya insya Allah ya kalian bisa cari di tempat lain ya. Baik, wa qauluhu al-mujahid. Dan firman-Nya al-mujahidin, al-mujahid yaitu orang yang berjihad, ialah ya, mereka adalah yang mengerahkan kemampuannya, mengerahkan kemampuannya dan usaha kemampuan, juhda itu juhda, usaha kemampuannya, yang mengerahkan usaha atau kemampuannya untuk meninggikan kalimat Allah. ya. Hal ini mencakup orang yang berjihad dengan ilmunya. Maka ini masuk atau mencakup juga orang yang berjihad dengan ilmunya. Dan orang yang berjihad dengan senjata. Iya. Keduanya adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Iya. Maka orang yang berjihad dengan ilmunya orang yang menuntut ilmu. Orang yang mempelajari. Ia menuntut ilmu, benar mempelajari dan menuntut ilmu. Dan mengajarkannya dan menyebarkannya di tengah manusia. Ya. Terus ia menjadikannya ia menjadikan ini sebagai wasilah untuk menegakkan syariat Allah. Ya. Ini adalah mujahid. Ya. Jihad. Dan orang yang membawa senjata untuk memerangi musuh-musuh, ia juga seorang mujahid di jalan Allah. Kemudian jika yang dimaksud kedua, gimana? Jika maksudnya tujuannya dalam kedua jihad tersebut, jika tujuan atau maksud dari dua jihad tersebut untuk meninggikan kalimat Allah. intinya tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah.
Juga untuk bisa apa? Syariat Allah itu ditegakkan di muka bumi. Sama saja apakah dia berjihad dengan ilmunya atau dengan senjatanya. Makanya menegakkan syariat Allah dengan ilmunya, dia mempelajari ilmu, mengajarkan, menyebarkan di antara manusia, dan menjadikannya sebagai wasilah untuk bisa menegakkan syariat Allah, maka yaitu dikatakan jihad. Baik, berikutnya. Mbak Novika ya. Boleh. Nah, boleh Isma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu was-sabirina ay alladzina yusbiruna ala ma kullifu yasbiru Yasbiru bukan yusbiru, yasbiru ya. ay alladzina yasbiruna ala ma kullifu fihi minal jihadi wa yathamilunahu wa yaqumuhu wa yaqumu Tahammala. Coba ditasrif dulu Umilisna. Tahammala. tahammala ya tahamilu Yatahammalu. Tafa'al. Yatafa'alu. Tahammala yatahammalu. Karena di sini jama yatahammaluna. Ayo ulangi lagi. ay alladzina yasbiruna ala ma kullifu fihi minal jihadi wa yatahamalunahu wa yaqumuna bihi. Wa qawluhu wa nabluwa ahbarakum ay nahtabiruha wa tatabayyanu lana wa tatharu lana zuhuran Tatabayyanu lana wa tadharu lana. wa tatharu lana zuhuran yatarattabu alaihi sawabu wal sawabu wal iqabu. Ya Ustaz. Iya. Yatarattabu alaihi sawabu wal iqabu. Lamma dzakarallahu hadzal ibtila'u qala wa basyir. Ya. Ulangi lagi coba. Lamma dzakarallahu hadzal ibtila'a qala wa basyirus sabirina. Wal khitabu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa likulli min yablighhu man. Oh iya. Kalau min nggak mungkin masuk pada fiil ya. Iya, Berarti wa man. likulli man yablighhu hadzal khitabu. Yablughu. Balagha yablughu. Yablughu. Man yablughuhu. Wa likulli man yablughuhu hadzal khitabu. Yakni basyir ya Muhammadu wa basyir ya man yablughuhu hadzal kalamu sabirina alladzina yasbiruna ala hadhil balwa fala yuqabilunaha bitashuti. Ayo bah tasrif dulu nih. Tafa'ala tasakhata Bitashuti. Wa innama yuqabilunaha bisabri wa akmalu min dzalika an yuqabiluha biridha wa akmal min dzalika an yuqabiluha bisyukri. Kama marra alaina annal masaba bil musaba. Kama marra alaina annal musaba bil musaibi min aqdarillahil mu'allimatu mu'limati lahu arba'u halatin. Tasahutun wa sabrun wa ridha wa syukrun. Wa huna qala wa bassiris sabirina alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suratul Baqarati al-ayatu mi'ah
wa khamsuna Hmm. ila mi'a wa sitta wa khamsuna. Ya, Udah. oke, lihatkan dulu. Dan firman Allah, dan orang-orang yang sabar, artinya orang-orang artinya orang-orang yang sabar atas apa yang mereka keluarkan. Enggak, Dan kulifu dibebankan. Itu apa, mereka Ustaz? bersabar, kulifu dibebankan. Oh, Kallafa dibebankan. dibebankan, kalau kulifu dibebankan. Itu Kulifu. yang bersabar. Artinya orang-orang yang sabar atas apa yang dibebankan padanya dari jihad berupa jihad dan mereka menanggungnya dan melaksanakannya. Ya, jadi menahannya dan menerimanya dan melaksanakan jihad tersebut. Terus waqaluhu, Dan firman Allah, dan kami benar-benar akan menguji tentang perihal kalian. iya, Artinya kami mengujinya dan menjelaskan pada tatabayyana sehingga dan kami jelas bagi kami. Kami mengujinya sehingga jelas bagi kami dan Nampak. nyata dan Iya, nampak dan nampak bagi kami setampak-tampaknya gitu. ya benar. Ya tarotabu apa nih, Ustaz? Ya tarotabu. Atas itu Putus-putus Ustaz, suara Ustaz. ya, Ya tarotabu. terhasilkan atasnya pahala dan pahala dan hukuman. ya. Tatkala Allah menyebut ujian ini, Allah berfirman, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan seruan ini untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk tiap siapa saja yang sampai seruan ini gitu padanya. Iya, benar, itu benar. Terus Artinya sampaikanlah kabar gembira wahai Muhammad, dan sampaikanlah kabar gembira wahai siapa yang sampai kepadanya ucapan sabar ini, yang mereka sabar atas ini asobirina ini maf'ul binya. Jadi gini, orang-orang yang sabar. Maksudnya Bashir ya Muhammad, berikanlah kabar gembira wahai Muhammad, dan berikanlah kabar gembira wahai orang-orang yang telah mendengar firman ini atau kalam ini atau ayat ini. Ya, berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada as-sabirina. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang mereka itu sabar atas cobaan ini, maka mereka tidak menerimanya dengan kecewa. Iya, mereka tidak dengan marah. Tidak dengan marah. Tidak dengan marah-marah, tidak dengan murka gitu. Iya, tidak dengan marah, tetapi menerimanya dengan sabar. Nah, ini orang yang sabar ya. Jadi orang sabar itu ya menerima ujian itu dengan sabar, tidak dengan marah-marah. Dan lebih sempurna dari itu, menerimanya dengan ridho. Dan lebih sempurna lagi. Dan lebih sempurna dari itu, menerimanya dengan syukur. Iya, ini yang paling terakhir yang syukur ya. Jadi tingkatannya syukur, ridho, sabar, baru marah-marah. Marah-marah. Iya, Seperti apa yang sebagaimana yang telah berlalu. Sebagaimana yang telah berlalu bagi kami orang-orang bahwasanya orang-orang yang kena musibah di antara ketetapan-ketetapan Allah yang dari takdir Allah yang menyakitkan baginya ada 4 keadaan. Enggak, itu lahunya itu ini bahwasanya al-musab, orang yang ditimpa
dengan ujian-ujian dari takdir-takdir Allah yang menyakitkan, lahu, dia memiliki 4 keadaan. Ya. Marah-marah, sabar, ridho, dan syukur. Nah, jadi tinggal pilih salah satu ini yang mana ya. Jadi di antara 4 ini kita pilih salah satu orang yang tertimpa musibah ini. Dan di sini Dan Allah di sini Allah berfirman, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Iya, iya. Terus satu lagi, Mbak Novika ya. Hadir Ustazah. Ustadz. Salah. Hadirah Ustadz. Iya, iya. Salah. Wa qawluhu qalu inna lillah idza asabathum musibatun i'tarafu lillahi azza wa jalla. Ya, apa nih? Bi umumi malkat. Apa sih? Bi umumi milkihi. Ya. Bi umumi milkihi wa annahum mulkun lillah. Milkun, ini kayaknya salah harokat. Milkun yang benar ya. Kalau mulkun kerajaan. Kalau milkun milik. Nah, di sini kita lagi berbicara milik ya. Milkun lillah. Ya. Walillah an yaf'al fi mulkihi ma sya'a. Ulangi. Walillahi an yaf'al. Yaf'al atau yaf'alu atau yaf'ali atau apa ini? Yaf'al. Yaf'al. Kalau an ini masuk pada fi'il mudhari di nasab ya. Oh, yaf'ala. Yaf'ala ya. Kalau nanti kata lam baru kamu jazm, kamu sukun. Tapi kalau an nasab ya. An yaf'ala. An yaf'ala fi mulkihi ma sya'a. Fi milki. Fil milkihi ma sya'a. Bukan mulki. Kalau mulki kerajaan ya. Tapi ini sini milki. Misalnya benar milki. Fi milkihi ma sya'a. Walihada qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu li ihda banatihi qala laha inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta. Fa anta mulkun li rabbika. Mulkun. Ya Allah. Ini keliru harokatnya. Fa'anta milkun li rabbika azza wa jalla yaf'al bika ma yasha'u. Yaf'alu atau yaf'ala atau yaf'al? Yaf'alu. Yaf'alu ya. Harokatnya dibaca ya. Yaf'alu bika. Yaf'alu bika ma yasha'u hasba ma taqtadihi. Ya. Hikmatuhu. Hikmatuhu tabaraka wa ta'ala. Terus? Tsumma qala wa inna ilaihi raji'un. Ya'tarafuna bi annahum la buddha. Tarofa ya'tarifu. Bukan ya'tarofu, tapi ya'tari. Yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Ya'tarifu. Nah, ya'tarifuna. Karena di sini jamak ya'tarifuna. Ya'tarifuna bi annahum la buddha an yarji'u ilallahi. An yarji'u. An roja'a yarji'u. Jangan dulu. An yarji'u. An yarji'u ilallahi fayujazihim. Iya. Apa sih? Tasakhatu. Intasakhatu
jazahum Mm-mm. ala sakhatihim Mm-mm. wa in sabaru kama huwa sa'na haula Sya'nu. Kalau habis kata huwa ya, habis kata huwa itu sya'nu atau antum apa kamu kamu marfukan saja. Kama huwa sya'nu. Jadi habis huwa sya'nu. Huwa wallahu huwa ahadun. Nah, pokoknya habis huwa itu golibnya itu ya marfu. di marfu ya. Hmm. Kalian tadi dia sebagai domir fasal, ini lain ceritanya ya kalau domir fasal. Terus Kama huwa sa'nu haula'il qaumu. kaumi. Oh, dia mudhafun ilaih ya. Badal kan? Adalah. Padahal kalau markat ya terus fa innallaha Fa'innallaha ta'ala yujazihim ala sabrihim ala hadhil masaibi. ya Fayabtaliya enggak fayab ya ada an enggak, kalau nggak ada an jangan dinasab. fayabtali Nah, betali aja gitu. Betali azza wa jal. fayabtali azza wa jalla bil bala'i wa yusibus sabiri alaihi. Biro wa yusibu. Ini kan yusibu kan fiil mudhari ya. Asaba, fiil madinya asaba yusibu, memberi pahala. Nah, kalau habis fiil jangan dibaca kasroh. Jangan wa yusibu sabiri, jangan ya. Jangan kalau habis fiil itu jangan dikasroh kecuali ada huruf jarnya nanti ya. Kalau habis fiil itu kalau nggak fa'il ya maf'ul itu aja. Jangan jar yang penting. Wa yusibu Sabiro alaihi. Qala ta'ala ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Al-Baqarah. Ulaika yakni at-tabirina. Alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa salawatu jam'u salati wa hiya sana'ullahu alaihim fil sana'ullahi mudhof ilaih itu. sana'ullahi alaihim fil mala'il a'la. Iya. Yakni Yusni. Yusnillahu Yusnillahu alaihim inda malaikatihi. Udah sampai situ. Sudah ya. Saya diartikan dulu. Wa qauluhu dan Allah berfirman gitu ya. Dan firman Allah mereka berkata sesungguhnya kami adalah milik Allah. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengakui pada Allah. Mengakui milik Allah. Mereka mengakui milik Allah. Iya kan qalu innalillah Pak. Sesungguhnya kami lillah milik Allah kan. Nah, mereka mengaku musibah milik Allah azza wa jalla. Terus dan bahwa mereka adalah milik Allah dan Allah dapat melakukan apapun yang Dia kehendaki di kerajaannya. Enggak, di dalam miliknya itu, milki ini kan lagi milik. Kita bicara milik ini bukan kerajaan. Milik ini milik gitu ya? Ya milik. Seperti kamu punya sepeda. Kamu bebas mau melakukan apa saja dengan sepeda kamu itu. Mau kamu banting, mau kamu pretelin setangnya, mau kamu jual, bebas kan. Nah, begitu juga Allah. Bebas melakukan pada apa yang dia milikinya sekendak yang dia inginkan. Karena inilah. Dan itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada salah seorang putrinya. Beliau bersabda,
Nabi berkata kepadanya, kepada salah seorang putrinya, kepada Laha. anaknya. Ah, Kepunyaan Allah apa yang diambilnya dan miliknya apa yang disembunyikannya. kok sembunyikan? Atau itu memberi apa yang dia berikan. Kalau sembunyi akhfa, menyembunyikan. Oke, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Sungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan milik dia juga apa yang dia beri. beri. Fa anta, Kamu adalah milik Tuhanmu. iya, milik Rabb kamu. Kamu adalah milik Rabbmu. Ya Allah, Allah azza wa jalla maksudnya. Yaf'alu bika ma yasha. Halo, Iya, ya. ya teruskan. Kepunyaan Allah di apa yang Allah disembunyikan. Kamu adalah milik Tuhanmu yang Maha Kuasa, Maha Agung, Hah? yang berbuat terhadapmu sesuai dengan hikmahnya. Sesuai dengan apa yang dikehendaki. Jadi dia melakukan terhadap dirimu ya sesuai yang dia kehendaki hasabama yaqtadihi hikmah, sesuai dengan hikmah dari tuntutan hikmah tersebut, sesuai dengan tuntutan hikmahnya tabaraka wa taala. Yang Maha Suci dan Maha Agung. Kemudian dia berkata, Wa inna kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami akan kembali. ya, dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya akan kembali. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya gitu ya. Iya, kepadanya akan kembali. Jadi ini sigo apa ya? Hasar. Hasar tuh kalau saya bicara seperti ini, sungguhnya kami akan kembali kepadanya. Itu beda maknanya dengan sesungguhnya hanya kepada dia kami kembali. Seperti gini perkataan seperti gini. Hanya kepada kamu aku cinta. Berarti nggak ada wanita yang saya cintai kecuali kamu. Beda dengan saya katakan saya cinta kepada kamu. Itu bisa jadi saya mencintai wanita yang lainnya. Makanya dalam Al-Quran kan hanya kepada kamu didahulukan tentunya maf'ul bihnya, hanya kepada kamu kami menyembah. Ini menunjukkan tidak ada sembahan yang lainnya. Tapi kalau kami menyembah kepada kamu, ini bisa jadi ada sembahan yang lainnya. Nah di sini juga sungguhnya kami hanya kepada kamu akan kembali. Berarti nggak ada yang lainnya. Nggak kembali ke tanah atau nggak kembali kemanapun, tapi kepada Allah. Ini apa ya? Sisi bahasa aja sebenarnya. Tapi ulangi lagi. Ya, tarifuna bi'annahum. Mereka mengakui bahwa mereka labudah, mereka harus labudah harus itu harus labudah hal mereka labudah kulalaka harus kembali kepada Allah. Iya, mereka mengakui bahwasanya mereka harus mesti kembali kepada Allah. Kemudian Allah akan memberi pahala kepada mereka. Membalas mereka, membalas. Yujazi Yujazi itu membalas. Nanti disebutkan setelahnya. Kalau jika tasakhatu intasakhotu, jika mereka senang, tidak senang, marah-marah, ya ini apa, nggak sabar gitu, maksudnya marah-marah, terus murka diberi ujian, ketika diberi ujian, maka Allah akan membalas mereka dengan kemarahan. Atas kemarahan mereka itu Allah akan berikan dosa atas kemarahan mereka ketika ditimpa ujian. Wa in sabaru, kalau mereka sabar. Dan jika mereka sabar, seperti halnya orang-orang ini, seperti keadaannya orang ini atau kaum ini, maka Allah akan memberi pahala kepada mereka atas kesabaran mereka dalam menghadapi musibah ini.
Ya, iya. Terus Allah fa mm-mm, inna Allah akan ibtala, apa ibtala tadi? Menguji Allah akan menguji mereka dengan musibah dengan dan ujian ya. memberi pahala Nah, orang yang kepada orang-orang yang bersabar, orang-orang terus yang bersabar baik. Allah berfirman, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang memperoleh keberkahan. ini sholawat. Itulah mereka, orang-orang itulah yang mereka mendapatkan sholawat dari Rob mereka dan rahmat dan kasih sayang. Nah, sholawat di sini nanti disebutkan makna sholawat ya. Sholawat Allah pada para hamba itu maknanya apa? Yaitu orang-orang yang sabar. Ulaika itu kata ulaika alaihim shalawatum. Nah, ulaika itu siapa? Ulaika itu Mereka, yaitu orang-orang yang itu orang-orang yang sabar. jadi kata ulaika dalam ayat ini maksudnya adalah orang-orang yang sabar ya, yaitu orang-orang yang sabar yang dimaksud. Mereka mendapatkan Yaitu mereka orang-orang sabar yakni gimana sih? Alaihim sholatu min rabbihim. Orang-orang yang sabar mereka memperoleh sholawat. 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 Kita artikan sholawat aja, sholawat. Oh gitu. Mereka memperoleh sholawat dari Rob mereka dan rahmat dari Rob mereka. Rob mereka. Mereka mendapatkan sholawat dan rahmat, kasih sayang. Nah, makna sholawat dijelaskan di bawah setelahnya. Bahwa sholawat Wassalawatu jam'u, dan sholawat adalah bentuk jamak dari doa. Dari kata sholat, gitu ya, kata sholah. Jangan diartikan doa. Nanti di sini baru tafsirannya wahia. Nah, sholawat tetap itu, sholat aja gitu. iya, diartikan sholat Dan aja. sholawat itu jamak dari sholatun. Iya, dari jamak dari sholat. Wahia yaitu jadi merupakan pujian. Pujian Allah kepada mereka fil malail a'la, di majelis yang paling tinggi, yaitu Allah memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Nah, ini jadi maksud sholawatnya Allah kepada para hamba, kepada seorang hamba, itu Allah memuji hamba tersebut di samping atau di malaikat. Depan para malaikat. Ya, di hadapan para malaikat. Jadi ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Ulaika maksudnya adalah orang-orang yang sabar. Mereka itulah, itu orang yang sabar, alaihim sholawatun. Mereka mendapatkan sholawat. Ya, sholawat tadi apa? Pujian Allah kepada hamba di hadapan malaikat. Dan juga mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Kemudian wa ulaika humul muhtadun. Nanti disebutkan lagi. Insya Allah ya, kita cukupkan sampai sini. Ya. Ya, ini yang agak sulit menjelaskan masalah ilmu tadi ya, sulit ya. Kita lewatkan saja. Ustaz, mau tanya. Ya. Mau tanya Ustaz, apa bedanya penggunaan inna yang pakai alif dengan inna tanpa alif? Tadi qalu inna lillahi, yang kedua inna lillahi ma akhadha. Yang mana tuh? Yang atas qalu inna lillahi pakai alif. Kalau yang di hadis inna lillahi ma akhadha, nunnya tanpa alif. Ya, kan ini kan kalau yang di hadis ini inna, isimnya inna itu ma. Kalau inna yang inna lillahi, ya isimnya inna itu nahnu. Qalu inna lillahi, inna sesungguhnya kami. Nah, itu nahnu itu isimnya inna. Jadi ya digabung ke innanya itu. Adapun kalau di hadis ini inna lillahi ma, sesungguhnya milik Allah ma, apa yang dia ambil, dan miliknya juga apa yang dia beri. Nah, di sini inna ini nggak pakai nahnu karena isimnya mana isimnya inna ini?
Itu domir ma tadi. Domir ma apa? Ma, huruf ma itu. Mafhum ini? Siapa? Iya. Ummu Paham Ustaz, alhamdulillah. Paham. Kalau qalu innalillah, ya, ini apa sekedar ucapan aja, sekedar ucapan. Dalam artian tuh nggak harus nahnunya itu gabung dengan inna, itu nggak harus. Karena berhubung di sini yang menjadi isim inna itu nahnu, ya berarti digabungkan. Kalau yang pada hadis ini yang menjadi isimnya inna itu isim mausul ma itu ya, ma-nya itu bukan nahnu, bukan nahnu. Apa yang dia ambil dan milik dia, apa yang dia beri. Berbeda dengan di atas, sungguhnya kami milik Allah, langsung aja. Kalau mau nahnunya taruh belakang ya nggak pantas. Kalau inna lillahi nahnu gitu, ini ya kurang pas ya. Karena domirnya biasanya digabung dengan dengan huruf innanya itu. Kemudian tadi untuk Mbak Novika ini diperlancar untuk tasrif-tasrifannya ya kalau bisa. Kemudian untuk kaidah-kaidahnya kalau ada fi'il mudhari sebelumnya ada an, kemudian fi'il mudhari maka dia dimansub ya. Dimansub. Baik, sampai sini insyaallah kita cukupkan ya. Ustaz mau nanya Ustaz. Ya. Iya, yang apa jihad dengan apa tadi? Ada dua ya, senjata dan dengan Pena. Iya, itu yang dengan pena maksudnya seperti apa Ustaz? Dengan pena itu dengan ilmu itu. Jihad dengan senjata, dengan pedang, dan jihad dengan pena. Dengan pena itu dengan ilmu itu maksudnya. Sama sebenarnya dengan Syekh Ibnu Utsaimin, cuma beda istilah aja. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan jihad dengan ilmu. Kalau sebagian ulama yang lain mengatakan jihad dengan pena. Sama intinya. Jihad dengan ilmu, kita mempelajari ilmu, kita mempelajari ilmu tentu sama mengajarkan kepada orang lain dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Itulah jihad dengan ilmu atau jihad dengan pena. Cuma kalau dulu bahasanya pakai pena, kenapa? Karena para ulama menulis kitab-kitabnya tulis sebarkan ke kalangan manusia. Kalau sekarang kan pakai internet. Ya, jadi istilah jihad dengan ilmu atau dengan pena itu sama maknanya. Sama maksudnya, cuma beda bahasanya doang. Tujuannya sama gitu. Berarti ya Ustaz, ilmunya ilmu syar'i gitu. Iya, ilmunya tadi seperti yang dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin, kamu mempelajari ilmunya, kemudian setelah itu kamu beramal dulu dengan ilmu tersebut, baru kamu mengajarkan kepada orang lain dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Nah, Ustaz. Ustaz nanya lagi. Apaan? Tingkatan orang yang kena musibah, syukur, ridho, sabar, marah. Berarti yang mendapat pahala hanya 3 tingkatan ini, Ustaz. Yang marah tidak dapat pahala. Yang marah bukan cuma tidak dapat pahala, tapi dapat dosa. Antum kembali murojaah di bab pertama itu, di awal-awal babnya coba. Kayaknya disitu disebutkan. Kalau marah-marah itu malah dapat 2 musibah dia. Sudah dapat musibahnya, dapat pula dosanya. Itu kalau marah-marah. Ya kalau bisa sih kalian bersyukur, alhamdulillah ya. Sebagaimana yang diceritakan oleh sebagian atau dikisahkan dari sebagian tukang ibadah itu ketika jarinya kepotong ya, terluka kena pisau atau kena apa, dia mengucapkan manisnya pahala sabar itu melupakan aku dari pahitnya. Apa sih lupa lafadznya? Antum bisa kembali roji lah ke situ ya di awal-awal pembahasan kitab sabar ini. Tapi balik lagi. Kalau nggak ada kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Namun Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakillahu khairan Mbak Adeline. Ya, wa iyaki ibu-ibu, sudah malam saya tutup Zoom-nya ya. Insyaallah Ya, rekamannya nanti bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.